dibangun Ini Rasul masjid ya. pertama yang dibangun oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 3. Hujan, masih hujan ya, soalnya satu waktu ini take-nya ya. Masih cerita seputar perjalanan umroh ya, alhamdulillah ya. Semoga dengan adanya video ini kita bisa bareng-bareng lah ya, nonton yang belum pernah online. Ya review online ya, yang traveling online, yang belum pernah ke sana disegerakan, yang sudah pernah ke sana segera ke sana lagi ya, diberikan kerinduan yang luar biasa untuk bisa ke tanah suci ya, ke Mekah Madinah. Di part 3 City Tour ya. Kurang lebih memang berangkat pagi sampai dengan zuhur itu 5-6 jam lah ya. Yang pertama kali kita ke Masjid Quba ya, Masjid Quba. Masya Allah luar biasa. Ada penjelasannya dari Ustadz Ahmad Effendi selaku mutawif dari Al-Aqsa, masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah ketika Rasul itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Banyak sekali orang berjualan, termasuk orang Indonesia. Ibu-ibu jual hati unta, mas tuh basi mas, hati untone mas. Ternyata orang Jawa Timur, wong di bu, Jawa Timur mas. Lah bojoku mau tawaf mas. Neng kene wis pirang tahun? Ya wis 5 tahunan, masya Allah ya. Ternyata memang umroh rasa Indonesia, karena memang jamaah Indonesia juga jamaah terbesar yang banyak sekali datang ke Mekah Madinah ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mau kemana? Kita mau ke Masjid Quba. Masjid Quba. City Tour, Masjid Quba, terus ke Jabal Uhud. Ustaz, mau kemana hari ini kita? Kita akan City Tour di luar kota Madinah. Luar kota Madinah ya? Ya. Berapa jam perjalanan Ustaz? Perjalanan sekitar memakan waktu sampai sini 5 jam lah 5 insya jam Allah. ya? Sebelum Dohor kita usahakan sampai di sini lagi. Oke, oke, kita berangkat dulu. Bisa moto-moto. Assalamualaikum, kita mau telepon enggak? mana enggak bisa. Habis ini. Tanya ingin mama terus loh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, di belakang kita udah ada Masjid Quba. Aku menyimpulkan toh ya, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul dan pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah, mampirnya dan membangunnya masjid ini. Nah, oh ya, ini kayak India juga lama-lama ya. Insya Allah rombongan. Udah lama gak ketemu Mbak Subuh. Nih Mbak, Waalaikumsalam Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama gak ketemu Mbak Subuh ya. Ini kita ke Masjid Quba. Ya ini City Tour bersama Al-Aqsa sekali lagi. Jadi cuman kita masuk ke dalam dan sholat 2 rakaat ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Masa ya. Pon wudu Mbak, pon? Ampun deh. Wah, Allah banyak sekali burung dara, manuk dara. Manuk dara. Al-Aqsa, bosku, Al-Aqsa. Oh, berarti ini masjid yang pertama kali dibangun Ini Rasul masjid ya? pertama yang dibangun oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Masya Allah. Jadi masjid ini adalah masjid pertama kali yang dibangun oleh baginda kita Muhammad Tapi dulu SAW. bentuknya nggak gini ya Ustaz ya? Bentuknya tidak kayak gini. Oh ya, sudah Kemudian pahalanya di sini, sahabat fillah yang melihat video ini, pahalanya sholat di Masjid Quba ini seperti melaksanakan ibadah umroh. Masya Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fa shalla fihi rakaatain kana lahu ka'ajru umratin." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kata Rasulullah, kemudian menuju ke Masjid Quba ini, sampai di Masjid Quba sholat 2 rakaat saja, kana lahu ka'ajru umratin, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah umroh. Sama seperti umroh ya. Mudah-mudahan yang melihat video ini bisa melaksanakan ibadah umroh. Amin. Saya doakan insyaallah. Nah, kurang lebih suasana Masjid Quba.
Harus hati-hati ya, karena nggak semua orang boleh ngerekam di sini. Dikit aja ya. Be, perasaanmu Mbah? Masjid Kuba, Be? Luar biasa. Kita seperti melakukan pada umroh. Pada umroh ya? Jadi, sesuai dengan kata Ustadz Ahmed tadi, barang siapa yang... Wah, Beklet. Barang siapa? Wah, Beklet. Gini kalau kayak gini. Gini aja lah pokoknya ya, barang siapa yang melakukan sholat di Masjid Kuba sama dengan melaksanakan ibadah umroh. Insyaallah. Ini kita diam-diam Masjid Kuba. Haji. Tuh Masjid Kuba. Sekali lagi banyak yang sholat sunnah di sini, berzikir, beriktikaf ya. Nah, kalau Nabi Muhammad punya Instagram, ini followernya pasti gila nih. Rusak Mas Instagramnya. Rusak Instagram ini. Mbah, pripun? Sehat. Senang Mbah hari ini. Senang. Katanya senang. Itu kata-kata yang luar biasa. Turki. Ya, tarik. Ya, jalan. Jangan, nggak boleh mandek Ji. Ayo Ji, semangat Ji. Aksa. لك محمد كومباني بارفان الرين harga simami basimin ya marin. Rp50.000. Apa ini Bu Haji? Ati onta. Ati onta, buat Iya. apa Bu? Obat sesak napas, asma paru-paru. Oh gitu. Iya. Ada juga orang Indonesia yang jual hati onta Madinah asli. Iya. Dulu. Asli pun di Bu, asli mana Bu? Ibu asli Jember. Hah? Jember. Korma mudanya Bu, yang belum punya anak. Ini Yai kita yang tercinta, Yai Fatan. Yai, masih semangat Yai? Insyaallah semangat. Ayo Bu, dadah dulu Bu, semangatnya mana Bu? Ayo Bu. Yang belakang. Aksa, ya Rahman Aksa. Semangat. Al-Aqsa. Oh, Aksa berenang. Oh, merdeka, ya berenang. Kurma ambar ya mak. Aku cinta kamu Indonesia. Aku cinta kamu Indonesia. 15 Prabowo Jokowi. 200.000 Jokowi ya mak. 200.000 Jokowi ya mak. Angka 2. Habis faedah dum ya Allah mak. 200.000 halal ya mak. Halal. Berapa Bu? Rawaan ya mau 200.000 Jokowi ya mak. 200.000 Jokowi. Terus jebret, you know? Banyak yang jual kurma, you know? Banyak yang jual, ya karena mereka tahu semua kalau untuk aksen-aksen bahasa-bahasa Indonesia, Jokowi, Prabowo, gitu-gitu kan, Syahrini, Irfan Hakim, Limbat nggak terkenal di sana ya. Jadi Ayu Ting Ting terkenal di sana, jual kurma banyak sekali lah ya, dan rata-rata yang menjual memang orang-orang India, Bangladesh seperti itu ya. Ke Masjid Kuba kita sholat 2 rakaat. Melihat langsung masjid yang pertama kali dibangun sama baginda Rasulullah SAW, dan ternyata city tour kita deket-deket ya Allah. Tak kira ini jauh ya, kayak neng Semarang, Borobudur, Bandungan, ternyata itu deket-deket ya. Oke, habis dari kita ke Masjid Kuba yang banyak merpati, Al-Aqsa, semua pada foto-foto, dan beberapa jamaah dari Indonesia kumpul dan Malaysia di sana, kita langsung ke halal ke salah satu kebun kurma terbesar ya. Jadi di sana city tournya memang banyak sekali pengusaha-pengusaha yang buka wahana untuk memetik kurma secara langsung ya. Termasuk yang kita datangin ini ya. Dan di sini luar biasa banget. Kurma digelar di sana semua halal. Ambil saat puasnya kecuali dibungkus nggak boleh. Jadi
Kurma yang dari grade paling rendah sampai grade paling tinggi itu diumbar di sana. Silakan makan halal ya. Permen yang terbuat dari kurma, bahan dasarnya juga ada semua di sana, semua halal. Kita ke sana berbelanja, ibu-ibu banyak sekali yang belanja pasti ya. Dan ini memang musuh terbesar dari city tour kayak gini adalah ibu-ibu. Banyak yang hilang ya kan, banyak yang melancong ke sana sini, ya itu naluri ibu-ibu kalau belanja. Dan di sana juga banyak sekali yang jual-jual gamis murah dan sebagainya. Kurma kalau dimakan di sini gratis, sekenyangnya ya, sekenyangnya. Cuma untuk oleh-oleh halal. Satu halal. Makan sepuasnya boleh ya? Satu ya. Makan ya. Kalau makan 1 kilo halal, Bang. Halal. Masya Allah. Halal. Perlu, wajib itu. Harga 40, 10 diskon, 30 halal. Murah kasih. Berapa ini Mas? Jajali sih. Bang Jokowi 200.000. Ini Majnun 1 kilo 200.000. Setengah kilo mana? Boleh coba. Ini kurma Nabi Ajwa 10. Ajib ya? Halo salam. 40. Kurma Nabi Ajwa. Ajwa nomor 1. Enak. Dan cangkem beliket Pak. Yang cangkem beliket. Salam Mbak. Indonesia. Welcome jamaah Indonesia, jamaah Jokowi. Andalan. Ajib. Malaysia. Indonesia. Aldi Taher. Halal. Masya Allah. Halal. Sikat. Insya Allah rak dosa ya. Kecuali nembok setot dosa. Tapi kalau kebanyakan kurma itu enak ya. Backgroundnya. Kebanyakan kurma juga enak. Jadi secukupnya. Nah, kabul kurma masjid. Ambil sepuasnya, insya Allah tetap halal. Ya, Chef? Di sini ambil sepuasnya halal ya? Halal. Ini halal semua, yang penting tidak dibawa pulang. Dimakan di sini. Jangan sampai bosan ya. Home syarial. Umroh tekan 30 kali ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita nanti sering-sering bawa jemaah ke sini ya. Insya Allah. Sebelum dulu lampu. Ustadz. Sedikit Ustadz nih sama Ustadz Aman. Sejarah kebun ini sedikit. Nah, kebun ini banyak kebun di daerah Madinah. Ini kebunnya Majid namanya. Ini yang punya? Ini yang punya Majid. Jadi di Madinah ini bukan satu kebun ini yang ada banyak ya? 6 tempat kalau nggak salah. Jadi jamaah yang mau umroh bisa mampir ke Haji Majid. Nah, ini kita makan bermacam-macam kurma, semuanya halal ya, tidak dipungut biaya. Sampai kenyang pun nggak bayar. Yang penting jangan bawa pulang. Oke. Kalau pulang lain cerita sudah. Oke. Terima kasih Ustaz. Juragan kuda juga nih, Masya Allah. Kolega Dari Bengkulu. kita kan kurma itu harusnya sudah dipetik toh? Nggak ada, Chef? Nggak ada ya, gini cuman ya ini pohon kurma kok aneh nggak tahu ya? Alexa. Anu apa nyaman snack. Yang lurus. Nah, benar, lurus. Nah, lurus, lihat nih. Tarik kencang, Bu. Tarik kencang.
Oke, dari mana tadi? Dari kurma kita beralih langsung ke Jabal Uhud ya. Ini salah satu jabal tuh gunung kalau di sana ya. Jadi Gunung Uhud adalah gunung tempat Rasulullah itu berperang bersama kaum kafir Quraisy ya. Ada penjelasan nanti sama Ustadz Ahmad ya. Panas banget. Dan yang saya bahas di sini kerennya ya. Saya bilang sama Mbak sama Mas Iqbal, iki nek nang Indonesia kok nang Borobudur iki wis jrentek-jrentek wong kaki lima dodolan mbok saka degan, ya saka pecel, aksesoris gelang, pedang samurai. Di sana nggak ada, semua jualan pakai mobil semuanya. Jadi ada yang jual es krim, jual apa, ada pun orang-orang yang jualan itu ditenteng. Ditenteng banyak gitu, beli gamis murah silakan 1.001 ya kan. Di sana luar biasanya uang rupiah tuh laku ya. Jadi ya kita money changer, you know, menukar uang pakai uang real, ya bener. Tapi kalau lupa untuk menukar uang Indonesia laku di Madinah dan Mekah, jadi aman buat teman-teman yang kesana ya. Terus kita ke Jabal Uhud dijelaskan ya, banyak sekali sahabat-sahabat Rasul yang gugur dalam peperangan, ya kan. Oh, dan lagi-lagi kita lihat kuburannya, makamnya itu cuma batu dan gundukan tanah aja ya. Jadi itulah kultur Indonesia yang luar biasa ya kan, karena kita akulturasi dari agama sebelum kita, Hindu ya kan. Jadi mungkin ya di Indonesia juga kaya akan budaya. Makanya kalau orang meninggal pun dipagerin, diberikan, ya tidak menyalahkan ya, karena itu adalah bentuk dari kekayaan dan nilai intelektual dari negara masing-masing ya, seperti itu ya. Assalamualaikum. Ini dari kebun kurma kita lanjut ke Jabal Uhud, tempat Rasulullah berperang ya, bersama para rombongan jamaah Al-Aqsa. Semoga dimudahkan. Aku cek kebun awal makanya kira ada genteng ya. Kota apa ya? Namanya Rasul dalam cara menggambar ini tanah lapang. Ini adalah Jabal Uhud. Konsepnya baik mobil rak masih. Insyaallah kita sampai di Jabal Uhud, Bapak Ibu juga turun. Yang sepur, yang nggak mau turun nggak apa-apa, Bapak takut capek ya. Orang ketok magic yang sepur nggak mau ikut turun dulu. Masya Allah, sudah sampai lah kita di Jabal Uhud. Tempat di mana Rasulullah? Ini Rasulullah waktu perang di sini katanya pernah terluka. Matanya warna merah itu adalah tetesan darah dari baginda Rasulullah SAW. Luar biasa. Panas. Assalamualaikum ya pejuang Uhud. Assalamualaikum ya pejuang Uhud. Insya Allah kuat ya. Kamu kasar atau? Kasar, wajah kering gak ya? Wajah kering. Enggak kan, keringetnya juga disedot. Itu dosa-dosanya. Mana kita bingung mengapa tuh? Ini nang Indonesia. Wes akeh sendol degan, rujak, ayo. Seger ya. Seger Indonesia, ono gorengan. Terus es apa es teh? Es teh lah minimal. Minimal es teh. Tapi nek nang Indonesia kuwi mesti semrawut kono. Ora resi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah yahfazak. Allah taqabbal. Ini apa sih? Ini makam syuhada. Oh, makam syuhada. Makam para syuhada, insyaallah. Sayyidina Hamzah. Yang hatinya dimakan Oh, sama kafir Quraisy. Oh, yang dicongkel matanya, dipotong telinganya. Assalamualaikum ya syuhada. Ini makam syuhada ya Ustaz ya? Makam syuhada Uhud. Makam syuhada Sayyidina Hamzah ya? Uhud dan pamannya Rasulullah Sayyidina Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Jadi pahlawan yang memegang bendera Islam ketika peperangan Uhud itu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umar. Ketika Mus'ab bin Umair itu terbunuh, tangannya itu terputus tapi tetap memegang bendera perang. Masya Allah, masih terputus ya? Diputus oleh tangan kiri kanan, putus oleh orang kafir Quraisy, dipegang bendera tersebut dengan tangan yang kiri sambil mengatakan wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul, kata Mus'ab bin Umair. Setelah keduanya potong, kemudian digigitlah bendera tersebut. Digigit bendera itu, datanglah orang kafir Quraisy lagi dan ditombaklah dada Mus'ab bin Umair. Disitulah
gugurnya Musaid bin Umair dengan syahid. Masya Allah. Nah, di sini tadi apa Di sini apa Ini namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat. Pasukan pemanah. Jadi di situ Rasulullah mengutus 50 pasukan pemanah. Kata Rasulullah, kamu jangan turun sebelum saya memerintahkan kamu untuk turun. Menang kalah pasukan Islam, jangan turun. Akan tetapi mereka di dalam sejarah menggambarkan 40 orang turun untuk mengambil hantara pasan di sekitar sini. Oke, Dan disitulah kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid memutari Bukit Uhud. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir Quraisy. Jago panah itu tadi ya? Khalid bin Walid itu pasukan berkuda. Pasukan berkuda. Yang memimpin pasukan berkuda. Memutari gunung. Nah, dan menyeranglah dari sini. Dan di situ kan cuma tinggal 10 orang. Jadi kewalahan. Nah, disitulah pasukan Islam diuji dengan kekalahan. Karena ada dua hal. Satu, tidak patuh dengan perintah komandan. Yang kedua, hubud dunia namanya. Hubud dunia, cinta ya, dunia. Ya. Ini saya nggak ada bola, saya naik sendiri. Foto-foto apa ini? فعاد عليه الصلاة والسلام يتفقد الصحابة وإذا به يجد الشهداء فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء مريرا لما رأى حمزة أمام عينيه قطعوا بطنه كفار قريش وكذلك أنفه وأذنه مثلوا في جسده بعدما مات حمزة وكذلك الشهداء السبعين فبكى النبي ما شاء الله نهاية غزوة أحد بصار mudeng artinya. Nggak mudeng loh. Ayo dia mau ada Hamzah artinya Hamzah. Pahlawan para syuhada. Insyaallah. Ini anak Indonesia ya bener ya kayak telur rujak, degan, gorengan. Golek kuwi lah. Insyaallah ane dapatkan ini dengan harga 100.000 ya. Ya buat teman-teman insyaallah siapa aja pokoknya buat yang di Semarang. Tadi tawar 250.000 tiga. Tak mau. Sundel. Masya Allah, jangan berkata kasar. Kita kembali ke bis, insya Allah. Piro lima piro? 100.000? Iya. Waduh. Sami ya, ternyata 100.000 nggak boleh tawar itu. Balik bis mah. Nah ento, mau tak tawar 250 telu, tak ento tenan. Wuh. Ayo wi. Beautiful. Indonesia buat kompor. Terus kok kayaknya hangus seperti barang. Aku kalau saya lebih piro kakak. Takon saya nggak ngerti saya. Berapa real? Ya, dia Mariam. Hah? Dia Mariam. 5 real. Ya. 5 real, kurang Ada mana Rian? Sisi. Satu berapa? 5 real. Satu 5 real. One dia Mariam. Satu mbak, ya mbak. Oh, 5 real. Berapa? Kamu ini berapa lagi? Yang jualan youtuber jualan udah cukup Jadi mending di Indonesia tak buka kita IT malah. udah cukup tak buka kita IT malah Ayo, nala buka kita koyaki tidak unes lu mbak. tak buka angkringan laris ya taruh yuk taruh ngomong ngono taruh Sengkleh kowe wong Arab kok tembunge abel. Oke, thank you. Thank you gue udah badam. I love you. Thank you. Love you. Gini tok mau neng yo. Ini nang Semarang wis tak gaglak. Oke, akhirnya ke Jabal Uhud ya, tempat yang panas ya, dan di sana memang saya ngelihat kanan kiri memang tandus, memang isinya cuma gunung dan untungnya City Tour ini dekat-dekat. Oke,
cerita city tour 3 tempat ya. Pertama tadi dari Masjid Kuba, terus ke Kebun Kurma sampai ke Jabal Uhud. Kita ketemu lagi di part 4. Terima kasih sekali lagi buat Al-Aqsa Pusat Jakarta dan Al-Aqsa Jateng ya, yang sekali lagi buat teman-teman yang mau umroh atau haji ya kan. Nanti insya Allah ada program dari kita ya, program DP 5 juta rupiah. Insya Allah bisa memberangkatkan orang tua atau mbae atau kamu sendiri yang pengen berumroh ya, beribadah ke tanah haram yang ada di Mekah dan Madinah. Oke, ketemu lagi di part selanjutnya. Part berapa, Bud? Ada part 4 tuh ya, part 4 dan part 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari keberapa nih? Hari kelima ya. Ini kita mau nyari kuliner dulu, ada kebab enak ya, restoran khas Turki. Berapa? Tapi mau beda.